اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi kita di pagi hari ini sampai dengan hadis yang ke-7. Ya, saya lebih dulu datang dari ibu-ibu semuanya. Ya. Karena saya memang biasa tepat waktu sebenarnya gitu ya. Ya, saya diundang dimanapun biasanya hadirnya sebelum jam undangannya. Jadi kalau undangan jam 9, saya biasanya jam 9 kurang 10 itu sudah hadir. Atau paling telat ya tepat. Kecuali kalau ada sesuatu di jalan, bannya bocor, misalkan saya memberitahu. Dan ibu-ibu enggak perlu pekewoh, itu kebiasaan saya ya. Ya, kalau ibu pekewoh kemudian tidak hadir itu yang salah. Tapi kalau ibu pekewoh lama-lama kemudian izin, nah itu bagus itu. Ya, saya sejak dahulu dan dikenal kalau saya itu memang sering tepat waktunya gitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang mahasiswa itu sering malu kalau ngundang saya karena saya datang dulu, panitianya saja belum datang begitu ya, seringkali begitu. Akhirnya tidak pernah diundang lagi. Padahal nggak apa-apa, saya nunggu tidak apa-apa. Daripada saya ditunggu, saya lebih senang menunggu sebenarnya itu ya. Baik ibu-ibu sekalian, hadis yang ke-7 itu singkat. Ya, isi hadisnya itu hanya ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi hanya itu saja, walaupun ada kelanjutan di redaksi berikutnya. Liman, untuk siapa? Ini para sahabat tanya kepada Rasulullah. Liman, untuk siapa? Ya. Qala, Rasulullah bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, lillahi, ya, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan umat Islam pada umumnya.
Ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak belajar tentang hadis, lantas kita terjemahkan sendiri hadis ini, itu berpotensi memunculkan kesalahan dalam pemahaman. Karena redaksinya agama itu nasihat lillahi bagi Allah. Berarti Allah itu butuh dinasehati, seakan-akan seperti itu. Padahal maknanya bukan seperti itu. Ya. Makna hadis ini, ibu-ibu sekalian, kalau agama itu nasihat lillahi bagi Allah, maksudnya ya, agama itu memberikan nasihat kepada kita bagaimana bisa menunaikan hak-hak Allah. Ya. Jadi agama itu selalu memberikan nasihat kepada kita, segera tunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah untuk diyakini, dipercayai, ya, hak Allah untuk diibadahi, ya, hak Allah untuk diyakini rububiyahnya, uluhiyahnya, kan gitu ya. Itu adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama kita itu, ibu-ibu sekalian, itu selalu memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita selalu meningkatkan, ya, spiritualitas kita, membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini merasakan bahwa hidup itu bermakna manakala kita dekat dengan Allah. Dan hidup itu hampa ketika kita jauh dari Allah. Ya. Itu peran agama, ibu-ibu sekalian. Maka kalau kita sudah tercipta di muka bumi ini, itu tidak kemudian kita punya hak secara mutlak untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendak kita. Tidak begitu. Ya. Karena kita ini sebagai makhluk yang diciptakan dan memiliki kholik, pencipta, maka ketika kita hidup di muka bumi ini, yang kita lakukan adalah berupaya bagaimana sesuai dengan kehendak sang pencipta, kan gitu. Itu yang harus kita pahami. Maka dulu saya pernah menyampaikan bahwa manusia itu mendapatkan 5 hidayah, 4 hidayah gratis, 1 hidayah itu harus diikhtiari. Sudah pernah ya Bu ya? Belum. Jangan-jangan bukunya sudah ganti. Belum. Belum ya? Oh, di mana ya? Nah. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah itu kan memberikan 5 hidayah kepada kita. Yang pertama hidayah ghorizah, insting. Dulu pernah kayaknya di sini. Belum. Baru pertama itu kayaknya saya nyampaikan ini. Hidayah insting. Nah. Ya nggak apa-apa. Berarti ibu manusia, sama dengan saya. Kajian paling pertama itu kayaknya saya menyampaikan itu kayaknya. Hidayatul ghorizah, insting. Belum ada catatannya Bu? Oh, berarti belum, bukan di sini. Bukunya belum ganti kan? Ah ya. Jadi hidayatul ghorizah itu insting Bu. Insting itu gimana insting itu? Ibu kalau lapar terus gimana Bu? Makan, itu insting namanya. Kalau ibu makan, kemudian ibu lapar, kemudian tidur, berarti instingnya konslet. Ya. Haus, minum, ya kan? Ngantuk, tidur. Itu instingnya seperti itu. Dan ketika ibu ngantuk terus tidur, dulu dapat pelajaran kayak begitu enggak Bu? Ya, dulu waktu kecil, nah kalau kamu ngantuk tidur ya nak ya. Dapat enggak pelajarannya? Terus tidur itu gimana? Nggak ada pelajaran teoritis. Kita memang tercipta tiba-tiba kalau ngantuk ya
Tidur, karena itu insting yang Allah berikan kepada kita, gratis, nggak perlu belajar, nggak ada yang ngajarin, ya, semuanya bisa. Nah, coba seorang anak, mohon maaf ya, bayi ketika nangis dia langsung nyari puting ibunya, ya kan? Siapa yang ngajarin? Nggak ada, ya, nggak ada. Bapaknya nggak pernah memberikan petunjuk dulu gitu ya. Nah, kalau kamu haus, cari ya yang bentuknya kayak begini, warnanya begini, nggak ada. Anak itu sudah langsung. Dan anak bisa membedakan ini puting ibunya atau ini puting sapi, itu bisa bedakan kan gitu ya. Iya, dan itu nggak diajarin. Lah itulah insting. Tidak perlu belajar. Gratis. Yang kedua, kita ini diberikan hidayatul hawas. Hawas itu indra. Indra penglihatan, indra pendengaran, ya, indra perasa, indra peraba. Ya. Itu gratis, ibu-ibu sekalian. Semua makhluk yang terlahir ke muka bumi itu diberi indra oleh Allah. Mungkin tidak semua manusia diberikan organ yang sempurna oleh Allah. Misalkan lahir dalam keadaan mata yang buta, tapi bukan berarti dia tidak mendapatkan hidayah hawas, hidayah indra. Karena dia bisa melihat dengan mata hatinya, ainul yakinnya itu di situ. Ya, dengan mata hatinya, ketajaman hatinya itu Allah berikan ketimbang kepada orang yang melek. Karena itu hak manusia, gratis. Ya. Coba Bu, orang kalau tuli sejak kecil pasti bisu, ya. Tapi karena tidak ada yang dia bisa dengar. Tapi kenapa dia paham dengan bahasa isyarat? Nah, itu insting. Ya, itu indra yang Allah berikan. Walaupun bisa melihat, Bu, gimana dia bisa memahami kalau begini ini makan, kalau begini minum, gimana dia bisa memahami? Karena dia tidak pernah bisa mendengar dan berbicara. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan organ untuk berbicara dalam bentuk yang berbeda, karena berbicara itu tidak selalu berwujud suara yang berasal dari mulut. Suara hatinya conscient namanya itu. Ya, suara hatinya bisa berbicara. Ya, itu menunjukkan bahwa manusia semuanya diberikan indra gratis. Yang ketiga, hidayatul aqli, hidayah akal. Manusia itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau manusia tidak punya akal, mungkin kita ini sekarang tidak kelihatan cantik dan ganteng. Ya Bu ya. Ya gimana? Lah ibu pakai pakaian itu bahannya apa Bu? Kain itu ibu bahannya dari apa itu? Dari kapas. Kapas itu dari apa? Dari pohon kan? Orang kalau tidak punya akal, dia akan melihat bahwa itu pohon kapas. Dia tidak memiliki kemampuan inovasi untuk membuat kapas itu didesain menjadi berbagai benda, termasuk kain kita ini. Bu, kalau nggak punya akal, kita nih kagak pakai baju, Bu, kayak hewan tuh. Ya. Hewan itu kalau nggak pakai baju wajar karena nggak punya akal. Makanya kenapa kalau hewan pakai baju itu lucu? Karena pantasnya nggak pakai baju gitu loh. Ya karena nggak punya akal.
Manusia dengan kekuatan akalnya bisa melakukan berbagai macam inovasi. Nah, itu akal gratis Allah berikan. Ya, kita tidak harus berusaha mencarinya, tidak harus mengambilnya, tidak harus membelinya. Bukan tidak harus, memang tidak ada begitu. Karena Allah berikan secara gratis. Ya Allah, Bu, dengan akal ini bisa jadi telo yang nikmat nggak, Bu? Telo ini nikmat nggak, Bu? Saya belum ngerasain. Nantilah ya saya rasain. Saya paling senang telo ini gitu ya. Ya, daripada roti-roti, kalau disuruh memilih antara roti dengan telo, saya pilih telo. Tapi kalau telo nggak ada, pilihannya hanya roti, ya tetap saya makan, gitu ya. Coba ini loh, dengan kekuatan akal manusia yang tadinya tumbuh ke bawah, nggak dibayangkan bisa dimakan, ternyata bisa dimakan. Kalau nggak punya akal, dia akan melihat bahwa itu pohon gitu aja, yang memiliki akar. Ternyata dengan kekuatan akal, manusia bisa mengetahui, oh ini akar yang bisa dimakan. Batangnya malah nggak bisa dimakan. Batang telo itu bisa dimakan nggak, Bu? Enggak ya, kalau daunnya masih bisa, kan gitu ya. Tapi batangnya kan nggak bisa. Ya kalau ibu makan batang telo luar biasa itu. Ya. Allah ya. Dan kalau suatu waktu ternyata suatu saat gitu ya, ibu bisa membuat sayur olahan dari batang telo, itu kekuatan akal. Ya, kekuatan akal. Loh iya, banyak yang dulu dirasa tidak mungkin ternyata bisa dilakukan. Artinya mungkin. Itu kekuatan akal. Kemudian yang keempat, ibu-ibu sekalian, hidayatuddin, hidayah agama. Semua yang terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan beragama. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ bermakna agama. Ya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 30 itu Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa alayya. Manusia itu diciptakan fitrahnya beragama. Karena fitrah manusia itu agama. Ya, diciptakan dari agama. Fitrahnya itu. Maka semua manusia mau muslim mau tidak muslim ya, itu akan menilai bahwa merampok itu tidak baik. Kan gitu. Ada enggak? Ya. Populasi muslim yang mengatakan kalau merampok itu baik. Hati nuraninya pasti akan mengatakan merampok itu tidak baik. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Kan gitu. Coba Bu lihat film-film barat itu yang katanya ateis, ya. Ateis itu tidak beragama, tidak bertuhan, tidak mengakui Tuhan. Tapi dalam kondisi tertentu dia langsung mengatakan oh my God, kan itu ya. Ketika gedung WTC hancur, oh my God, lari. Lu ngomong apa lu? Itu ya. Oh my God, katanya nggak bertuhan, tapi kok mulutmu mengatakan, kalau bahasa Jawanya duh Gusti kan itu ya. Kok mengakui Tuhan? Ya. Itu fakta bahwa manusia itu tidak bisa menghindarkan diri dari kebertuhanannya. Karena manusia itu diciptakan dengan bertuhan. Fitrahnya begitu. Itu hidayah yang Allah berikan. Maka dalam hadis Nabi itu fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisa
nih kalau ada anak yang kemudian hari tidak muslim, tidak mengakui Tuhan, karena ya, yang menyebabkan itu orang tuanya. Orang tuanya yang menyebabkan dia Majusi, menjadikannya dia Yahudi, menjadikannya dia Nasrani, itu orang tuanya. Ya. Melalui apa? Ya lingkungan rumahnya. Ya. Ya, tidak pernah diasah potensi bertuhannya itu. Nah, itu hidayah yang keempat. Nah, yang terakhir, Bu, ini yang tidak gratis. Ini harus kita ikhtiari, harus kita usahakan, yaitu hidayatut taufik. Ya. Hidayatut taufik. Ya. Taufik itu adalah kesesuaian kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus terus. Orang tidak beragama Islam berarti dia tidak mendapatkan hidayah taufik, karena antara kehendak dia dengan kehendak Allah tidak sesuai. Kenapa manusia itu harus Islam? Karena Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang diridhoi oleh Allah ya agama Islam. Allah sudah mematok begitu. Maka semua manusia harus berikhtiar, berusaha bagaimana dia menjadi seorang muslim, kan gitu. Bisa dipahami, Bu, ya? Rentetannya bisa dipahami ya. Jadi begitu. Nah, hidup kita itu berarti, Bu, tidak bisa bebas secara mutlak sesuai dengan keinginan kita, tidak. Tapi hidup kita itu harus dibatasi oleh pengetahuan kita terhadap kehendak Allah. Jadi yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang harus kita usahakan. Nah, bagaimana supaya keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Allah? Allah mengutus Rasul. Ya kan? Allah mengutus Rasul. Secara operasional, ya, agar hidup kita itu sesuai dengan kehendak Allah, ikutlah apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul itu la yantiku anil hawa, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidak, semuanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah pasti apa yang dilakukan oleh Rasul itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Makanya Nabi kita itu kalau melakukan kesalahan langsung ditegur. Berarti tidak sesuai dengan kehendak Allah, ditegurlah, kan gitu. Jadi sesungguhnya sederhana. Kalau kita ingin sesuai apa yang kita lakukan itu dengan kehendak Allah, ya ikutilah Rasul. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, ambil, fakhudhuhu. Dan apa yang dilarangnya, fantahu, maka menjauhlah, hindarkanlah dirimu, kan begitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi agama kita itu memberi nasihat kepada kita bagaimana menunaikan hak-hak Allah untuk disembah, untuk diibadahi, untuk diesakan, kan gitu ya. Untuk dicintai melampaui cintanya kita kepada apapun. Ya. Diakui rububiyahnya. Allah itu zat yang maha memelihara alam semesta ini. Nah, itu hak-hak Allah yang harus kita, ya, yang harus kita tunaikan. Ya. Jadi kalau kita sudah menjadikan Islam ini sebagai nasihat, ya nasihat bagi Allahnya adalah kita harus segera
secara terus-menerus menunaikan hak-hak Allah. Ya. Kira-kira kita sudah banyak menunaikan hak Allah atau tidak, Bu? Ya. Oh, iya. Kita tuh masih lemah, Bu ya. Masih lemah dalam menunaikan hak Allah. Larangannya aja sering kita langgar kok. Kira-kira Allah itu suka nggak dengan orang yang suka ngerasani? Enggak. Tapi kenapa kita masih suka ngerasani? Ya, kan gitu ya. Susah kalau nggak ngerasani kan itu ya. Kan begitu. Allah itu suka nggak dengan orang yang suka takabur, suka ria, pamer, suka nggak? Enggak. Tapi kadang-kadang kita suka sombong, suka ria ya Bu ya. Suka pamer kan Bu ya. Coba kalau ibu ngobrol dengan temannya pasti ngomongin tentang kebanggaannya terhadap anaknya. Ya kan? Saya itu alhamdulillah loh, anak saya itu ya setelah lulus dari ITB sekarang diterima bekerja, alhamdulillah. Nanti ibunya yang satunya nimpali, jeng, kowe kok pamer. Wong aku ya anakku ya turu neng omah ya. Ya. Lah ora kerja ya kerja, sing kerja ya karyawane, wong anakku ya juragan. Kan ya padha wae pamer. Iya. Turu neng duitnya ya terus ngalir. Ya padha wae pamer itu kan gitu. Allah itu tidak suka. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita memahami hadis ini ad-dinun nasiha, ketika kita akan melakukan sesuatu yang kita bayangkan Allah ini tidak suka, maka kita tidak melakukannya, kan begitu. Allah itu tidak senang dengan orang yang ngerasani, maka kita jaga diri, kendalikan, jangan ngerasani, jangan lanjutkan. Jangan ngomongin si Dewi, jangan, terus dosa. Ya, udah ngomongin si Wati aja. Podo mawon. Ya, itu nasihat untuk Allah. Jadi nasihat itu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ad-dinun nasihah lillahi wali rasulihi. Ya. Agama itu juga nasihat untuk rasulnya. Ya. Yang kedua itu bukan rasul, kitab dulu Bu. Yang kedua kitab lebih dahulukan. Ya, nasihat untuk kitabnya. Ya. Maksudnya nasihat untuk kitabnya itu apa? Maksudnya adalah agama ini selalu menuntut kepada kita untuk memberikan pembelaan terhadap kitab suci kita. Gitu. Ya, memberikan pembelaan. Ya, tidak menyelewengkan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mengubah makna-makna ayat suci Al-Quran. Ya, agama kan selalu menasihati kita begitu, membenarkan setiap yang dikabarkan oleh Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun, kan gitu ya? Ya. Kalau ada keraguan terhadap Al-Quran Bu, itu kan Allah tantang itu. Ya, Allah tantang dalam ayat Al-Quran itu kita membuat mimislih yang semisalnya. Buat yang semisal Al-Quran satu ayat saja. Kalau kita ragu dengan Al-Quran, jangan ada satupun yang kita ragukan. Dan jangan pernah kita mengambil sebagian ayat Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya, jangan Bu. Ya, itu agama kan selalu
menuntun kepada kita untuk menerima Al-Quran secara utuh, suka atau tidak suka. Kalau kita tidak suka terhadap suatu ayat, itu dipastikan dorongan hawa nafsu. Ya, kalau para wanita itu biasanya yang suka ditolak itu ayat tentang poligami. Nah, ya Bu ya, ya Bu ya. Ibu nerima nggak dengan ayat poligami, Bu? Kalau nggak menerima berarti kan ibu nggak menerima Al-Quran secara bulat dong. Secara utuh. Padahal kalau tidak menerima sebagian ayat Al-Quran, kayak kata Said Hawa di dalam kitab Al-Islamnya, berarti sudah membatalkan syahadatainnya. Ya, kalau kita menerima sebagian dan menolak sebagian, itu membatalkan syahadatain kita. Kalau ibu menolak ayat poligami, berarti syahadatainnya batal. Nauzubillahi min dzalik. Tapi susah untuk menerima ya Bu ya? Bu, gampang Bu. Caranya begini ibu itu. Jangan serta-merta menolak Bu. Ya. Bu, telo ini halal apa haram? Halal. Boleh nggak saya tidak suka dengan telo ini? Boleh. Poligami itu halal apa haram? Halal. Boleh nggak saya tidak suka di poligami? Begitu toh Bu ya. Gitu Bu. Mas, kulo niku nggih boten, saya nggak mengharamkan poligami Mas. Nek panjenengan jeung poligami monggo, tapi kebetulan saya tidak suka. Ya nggih pun. Ya. Sampai di sini saja Mas. Kan itu toh. Ya gitu aja. Saya pernah ada Bu, ada pernah yang konsultasi kepada saya seorang suami. Istrinya sakit-sakitan. Sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Tapi juga tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Coba gimana Bu? Menurut ibu ini adil apa enggak gitu? Ya. Ya. Ada suami yang ingin menikah lagi tapi istrinya melarang padahal sudah tidak mampu. Tapi ada suami yang saya bagaimanapun keadaan istri saya tidak akan menikah lagi. Ini ladang pahala bagi saya untuk istri saya. Ada yang begitu. Tapi kan tidak semua laki-laki itu bisa disamaratakan. Kalau terjadi kepada seorang wanita yang tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri, ya, sementara suaminya masih membutuhkan, lantas istrinya itu menghalangi dia untuk melakukan poligami, dan karenanya suami banyak berbuat dosa, itu dosanya sampai kepada istrinya Bu. Ya, sampai kepada istrinya itu. Gara-gara istrinya yang tidak mengizinkan poligami, suami banyak berbuat dosa. Umpamanya pacaran sembunyi-sembunyi, main wanita sembunyi-sembunyi. Daripada main wanita sembunyi-sembunyi, mending izinkan. Mas, tak izinkan poligami. Aku sadar aku tidak bisa memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri. Tapi janji jangan meninggalkan aku. Gitu. Ya wes ora apa-apa. Kan itu ya. Misalkan. Ini misalkan. Ya. Istri saya tuh hebat Bu. Istri saya tuh ngizinkan saya poligami Bu. Tapi memberikan 3 syarat. Ya, syarat yang pertama itu harus lebih cantik. Harus lebih cantik dari dirinya. Yang lebih cantik banyak ya Bu ya. Artis-artis tuh mau sama saya Bu. Mau muntah maksudnya. Ya, harus lebih cantik. Karirnya harus lebih bagus. Ya kan bagus tuh istri saya begitu. Cuman syarat ketiga yang berat. Langkahi dulu mayatku. Katanya gitu. Ya. Jadi para wanita itu yang sering kali berat untuk menerima ayat Al-Quran secara utuh, yaitu ayat yang tidak, menurutnya tidak
tidak memberikan pembelaan kepada wanita, ya itu poligami. Tapi ketika wanita tidak mau poligami, itu dipastikan berdasarkan hawa nafsu, cintanya kepada manusia, ya itu melampaui cintanya kepada Allah. Atau ayat tentang waris, misalkan gitu ya Bu ya. Ayat waris itu kan mungkin ibu tanya-tanya, kenapa wanita dapatnya separuh, laki-laki kok dapatnya satu, Bu dipodoke wae yo. Kepentingannya yo bodoh. Nah, gitu ya. Kan seringkali begitu. Jadi susah. Maka akhirnya banyak para wanita yang gagal untuk bisa memenuhi hukum-hukum Allah, lebih baik memakai hukum yang lain, ya kan? Kalau hukum Allah wanita tuh separuh, tapi kalau hukum negara kan bagi rata. Wes nganggo hukum negara wae, kan gitu. Padahal Said Ahwa itu mengatakan kalau kita memakai hukum manusia, sementara ada hukum Allah di dalamnya, kita ini sudah batal syahadatainnya, Bu. Batal syahadatainnya. Ibu baca saja bukunya Al-Islam. Kalau Al-Islam bukunya agak jarang dan tebel, cari yang tipis, misalkan kuliah akidah, karyanya dari Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Itu ada di situ. Jadi Ustadz Yunahar Ilyas itu kebetulan memetik pendapat dari Said Hawa. Ya. Harusnya wanita itu berpikir lebih mendalam. Kenapa ya wanita dapat separuh, laki-laki dapat satu. Kalau ibu berpikir mendalam, Bu, ibu akan mendapatkan, ya Allah, senang saya sebagai wanita. Karena wanita tuh walaupun dapat separuh, tapi utuh sampai kapanpun. Nah, kan gitu, Bu ya? Sampai kapanpun. Ibu dari gadis sampai dengan ibu tua, harta waris ibu dari orang tua itu utuh milik ibu terus. Sampai tua. Tapi kalau laki-laki, Bu, walaupun dapat satu, dia bujangan dapat satu, nikah, hartanya bisa digunakan untuk keluarganya. Karena kewajibannya memberikan nafkah anak laki-laki. Ketika dia kerjanya belum mapan, akhirnya ngambilin harta warisnya. Jadi harta warisnya itu tidak milik mutlak dirinya, tapi juga milik mutlak keluarganya, dimiliki oleh keluarganya. Beda dengan perempuan. Ibu gadis nikah bawa harta waris. Ya, ketika di rumah tetap kewajiban nafkah bukan ibu, tapi kewajibannya adalah suaminya. Harta ibu tidak boleh diutak-atik kan gitu. Ya kalau ternyata keluarganya goncang, ibu mau membantu, lah itu sedekah bagi ibu kan gitu. Pahala. Kan harusnya begitu berpikirnya. Daripada bagi rata mending pakai hukum Allah saja. Saya senang, kan saya dapat harta bawaan. Sampai tua tidak bisa dibagi, kecuali kalau mati berarti diwarisi oleh ahli warisnya kan gitu. Kalau suami ibu yang meninggal, ya harta yang ibu bawa sebagai warisan itu bukan tirkah, bukan harta peninggalan suami, bukan, tidak bisa dibagi. Hebat kan istri kan, wanita harusnya senang lah kan gitu. Tapi kadang-kadang melihatnya itu lahiriah, satu dengan separuh, kan itu. Atau dua dengan satu. Laki-laki dapat dua, wanita dapat satu. Jadi terhadap Al-Quran itu kita terima, Bu, sepenuhnya. Ayatnya seperti apapun, terima. Ya. Setiap ada perintah di dalam Al-Quran, jalankan perintah itu. Nah, kan gitu. Itu nasihat agama kita kepada Al-Quran. Ya. Dan meyakini betul bahwa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah hukum-hukum yang terbaik. Hukum-hukum yang akan memberikan kemaslahatan. Bukan hukum-hukum yang kejam. Bukan hukum-hukum yang apa namanya. Ya Quran itu kan misalkan, Bu, hukum potong tangan. Kayaknya kok sadis banget. Mencuri kok dipotong tangan. Sadis banget. Ya. Lah sekarang, Bu, nggak ada potong tangan di Indonesia. Yang mencuri itu baik yang pakaiannya kucel maupun yang berdasi.
Ya kan? Cuman beda istilah saja, yang satu nyolong, yang satu korupsi, itu aja kan. Padahal ya hakikatnya sama-sama nyolong. Ya kan? Karena tidak ada efek jerah. Coba kalau dipotong segini, kan hukum Islam kan potong tangan. Orang akan mikir-mikir, Bu, mau korupsi, potong tangan. Mungkin ada yang jadi korban harus dipotong tangannya dulu karena mencuri. Tapi itu memberikan efek jerah baik kepada pelakunya maupun kepada orang lain. Wah, kalau mencuri dipotong hilang satu, mencuri lagi hilang satu lagi, nggak bisa dadah, cuman begini kan gitu kan. Lah gimana? Akan mikir dia. Lah kita ini karena nggak ada efek jerah, ya, ketika dihukum penjara sipirnya aja bisa dibeli gitu kan gitu ya. Akhirnya nggak memberikan efek jerah. Dan itu memancing kerakusan orang terus terhadap dunia. Ya. Orang tuh rakus, Bu, kalau dibiarkan rakus ya tidak akan terkendali. Orang muslim ya yang hanya sebagai statusnya sebagai seorang muslim, itu bisa jadi dia juga tidak akan terkendali di dalam cinta dunianya. Ya. Ya coba, Bu, kalau orang itu betul-betul beragama dan agama menjadi kendali bagi dirinya dalam hal cinta terhadap dunia, mungkin nggak ada orang muslim yang mencoba-coba bermain-main dengan penglaris, misalkan itu ya, nggak ada. Atau coba-coba korupsi. Ya coba ya, Bu, ya, bodohnya manusia ini. Ibu umpamanya usianya sekarang 50 tahun. Ya karena saya lihat wajahnya kan lebih tua-tua dari saya. Nah ya. Ya. Ibu-ibu misalkan usianya 50 tahun. Terus umpamanya, Bu, ya, umpamanya kebutuhan hidup per bulan katakanlah 10 juta. Berarti kebutuhan hidup 1 tahun itu 120 juta. Kalau usia ibu kata Rasulullah itu sampai usia 70, berarti tinggal 20 tahun. Nah sekarang 120 dikalikan 20 berapa, Bu? 120 juta dikalikan 20 berarti 2,4 miliar. Nah kebutuhan hidup kita itu 2,4 miliar. Lah kenapa kok korupsinya sampai 200 miliar? Sampai triliunan. Nah misalnya. Kira-kira duitnya untuk apa itu, Bu? Ya Allah. Jangan-jangan duitnya masih numpuk ditinggal mati. Ya, itu kan. Ya, jadi untuk apa dia korupsi kalau gitu? Berbuat dosa untuk sesuatu yang tidak bisa dia nikmati. Kadang-kadang itu yang tidak rasionalnya. Ya, tidak rasionalnya begitu. Padahal yang korupsi itu rata-rata ya usianya di atas 50 tahun, mungkin ya 50 tahun ke atas lah kan gitu. Yang usianya ya paling hanya tinggal 20 tahun sampai usia 70 tahun. Dan hidup 1 bulan 10 juta itu sudah lumayan ya, Bu, ya. Sudah lumayan. Saya katakan lumayan itu, Bu, semakin tua kita tuh makannya semakin sedikit. Iya, semakin tua itu banyak kenikmatan Allah yang dicabut dari diri kita. Mau makan kacang enak, giginya yang kagak kuat. Nah, kan itu toh. Asam urat. Ya mau makan yang enak-enak, bersantan, kolesterol. Jadi banyak kenikmatannya yang sudah dicabut. Kalau kenikmatan banyak dicabut, tapi di satu sisi dia menumpuk-numpuk yang tidak akan memberikan produktivitas pada dirinya. Bukan tidak boleh kita menjadi miliarder, menjadi triliuner, bukan tidak boleh. Tapi mimpinya kalau saya jadi miliarder, kalau saya jadi triliuner, saya akan hidup secukup untuk diri saya, selebihnya saya ingin untuk dakwah, kan gitu. Coba bangun pesantren ini, kan gitu. 1 triliun aja, Bu, nggak usah banyak-banyak. Wah, ini luar biasa. Ya.
Apalagi kalau misalkan kayak mantan menteri pendidikan berapa miliar itu sekampung ini bisa dibeli bu. Ya. Kan disuruh mengganti berapa triliun gitu loh. Nadiem Makarim itu loh disuruh mengganti sekian triliun, ini dari depan itu bisa dibeli semuanya bu. Ini menjadi pesantren terbesar di Jogja nantinya. Nah, itu. Ya, mestinya loh ya kalau segitu. Cuman siapa yang mau nyumbang triliunan kan itu. Jadi itu nasihat agama untuk kitab. Wali rasulihi. Ya, agama ini nasihat untuk rasulnya. Maknanya adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti ya, semua yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus mengakui dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah itu betul-betul utusan Allah. Memberikan pembelaan kepada Rasulullah itu wujud nasihatnya. Ya, memberikan pembelaan. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah itu bu, ya diutus dari jenis manusia agar kita ini yang sama-sama manusia betul-betul bisa mencontohnya, kan begitu? Kan sama-sama manusia. Dan apa yang dicontohkan oleh Allah melalui Rasulullah itu sangat-sangat operasional. Operasional itu sangat-sangat bisa dilakukan oleh semua manusia. Rasulullah itu sehat, itu bisa dilakukan oleh manusia. Karena Rasulullah itu senang kemana-mana jalan kaki. Lah ibu rumahnya hanya di depan sono. Ya, kesini aja pakai motor. Ya. Mau beli gula aja ke depan pakai motor. Rasulullah itu kemana-mana jalan kaki, jadi sehat. Ibu ke depan beli gula, pakai motor, yang diminum gula, ya, yang tidak bagus bagi tubuh. Bu, gula kan tidak bagus bagi tubuh itu bu ya. Gula itu tidak bagus bu. Jangan banyak makan gula. Ya. Karena gula itu diolah menjadi energi ya, oleh insulin kita. Tapi yang diolah menjadi energi, gula itu tidak hanya gula. Nasi juga menjadi gula. Karbo itu nanti menjadi gula. Jadi akhirnya gulanya numpuk, insulinnya tidak mampu mengolah. Nah, kan gitu ya. Jadi semuanya tidak bisa menjadi energi. Setelah itu yang harusnya kita gerak ini diem aja. Ya akhirnya energinya walaupun bisa diolah jadi energi, tapi karena kita tidak bergerak, tidak bisa menghabiskan itu. Jadi kurangi gula. Kalau mau ingin yang manis, ada dua pilihan bu. Kalau ibu ingin minum manis, satu minumnya di depan suaminya. Kalau minum depan suaminya kok makin sepet, itu dipertanyakan. Yang kedua, manisnya misalkan menggunakan sumber-sumber yang manis. Contohnya ini apa? Stevia. Daun stevia. Stevia itu kan manis ya. Pakai kurma, tehnya dimasukkan ke kurma, nanti tehnya menjadi manis. Jadi yang memang sumber-sumber manis. Itu bagus. Kenapa kok para petani itu minum teh
naskitel tapi kok sehat-sehat. Lah karena keringatnya keluar terus. Dia bekerja seimbang. Lah kalau kita duduk-duduk nonton sinetron, kalau India sedih ikut nangis. Oh, lah ibu-ibu itu kalau di rumah nggak ada pekerjaan, pilihannya apa? Ya nonton TV kan gitu toh gitu. Kalau sekarang YouTube, sekarang YouTube kan itu. Dulu kan TV, sekarang ya ada handphone. Nanti di handphone lihatnya Facebook, ternyata ada reel, dracin, wah terus, wah. Drakor misalkan tuh ya. Betah itu. Dracin, ternyata nggak sampai selesai. Tonton di Drama Box, aplikasinya silakan diunduh. Tidak berbayar, tapi ternyata ya tetap tetap berbayar. Penasaran, akhirnya ganti yang lain, ternyata ada Dracin lagi, tonton lagi terus begitu. Ya. Ya, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mukminin, bagi pemimpin mukmin. Agama itu Bu sebagai nasihat bagi para pemimpin muslim. Ya. Memberikan nasihat bagi imam kaum muslimin, ya. Ya, nasihat bagi para ulama. Ulama itu kan pemimpin kaum muslimin ya, dalam hal spiritual. Ya. Nasihat bagi presiden. Berarti agama ini memberikan nasihat kepada kita, kalau kepada para ulama, kepada pemimpin spiritual gitu ya. Kita ini harus menghormati, menerima fatwa-fatwanya selama tidak menyimpang dengan ketentuan syariat. Kalau kepada presiden, kepada pemimpin negara, kita taat selama pemimpin negaranya tidak menyimpang dari ketentuan agama. Harus kita taati. Wong Al-Quran aja berbicara atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan begitu. Jadi kita harus punya hormat, harus mengikuti mereka pada bagian-bagian yang itu merupakan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau pemimpin yang nyuruh kita korupsi, ya jangan diikutin, kan gitu. Terus wa amatihim, agama ini nasihat bagi mukmin secara umum, bagi kita ini agama ini. Ya Bu, agama ini memberi nasihat bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, kan gitu. Bangun hubungan horizontal kita itu dengan baik, tata kehidupan kita dengan orang lain itu secara harmonis, kan begitu. Itu indah hidup itu kalau begitu Bu. Ya. Cuman sayangnya sering kebablasan. Misalkan di satu wilayah ya, di satu wilayah, karena ini ingin menjadikan agama sebagai nasihat baik dengan lingkungan. Kebetulan ada yang non muslim ngundang kita Natalan, misaan, ya kita untuk kebaikan bersama, ayo kita datang. Itu kebablasan namanya. Ya. Kalau dengan sesama non muslim itu ya lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau pada bab agama boleh kalau ingin ada kegiatan bersama, tapi bukan pada kegiatan keagamaan. Ini Bu, Islam itu kan seluruh ibadah di dalam Islam itu pasti punya nilai-nilai vertikal dan nilai-nilai horizontal. Selalu itu. Sholat ada nilai-nilai vertikalnya, ada nilai-nilai horizontalnya. Mengapa jamaah itu lebih baik daripada sholat
sendirian. Karena ingin Allah lebih menekankan kepada kita bahwa sholat itu punya pengaruh yang besar dalam kita membangun hubungan sosial, hubungan sesama kita. Oh, jamaah itu lebih baik dari sholat sendirian. Karena ketika kita berjamaah itu semua rata, semua sama. Tidak ada yang satu lebih dari yang lain. Walaupun presiden rukunya harus sama kayak begitu. Nggak bisa mentang-mentang presiden, saya nggak mau ruku kayak gitu, nggak mau sujud gitu, nggak bisa ya. Jadi semuanya bisa merasakan kita berada pada posisi yang sama. Disitulah keharmonisan hubungan sesama itu bisa terbangun dengan baik begitu. Itu kan sholat, puasa, semua ibadah dalam Islam itu pasti memiliki nilai-nilai vertikal dan memiliki nilai-nilai horizontal. Ya, disitulah nasihat agama bagi kita. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Nih besok sebentar lagi kita mau kurban nih. Sungguh-sungguh itu nilai-nilai vertikal dan nilai-nilai sosial. Ya, nilai sosialnya kita memberikan daging kepada tetangga sekitar, atau makan bersama, ya, gulai, tongseng, sate, misalkan kan gitu ya. Itu dimakan bareng-bareng. Di situ nilai-nilai sosialnya terbangun. Ya. Makanya kalau ibu sahibul kurban itu jangan neko-neko. Aku kurban, engkau mas yo, aku njaluk sampil, peler, kepala, kaki, ati yo mas yo. Ya. Saya kalau ada yang begitu bilang aja, pun bu monggo panjenengan kurban piyambak, gitu ya. Kurban sendiri kalau mintanya neko-neko, jangan neko-neko. Ya kalau ditetapkan hanya sampil saja itu menjadi bagian sepertiga dari 2 bagian yang lain, ya ambil saja. Bahkan tidak mengambil itu lebih bagus. Nah itu ibu-ibu sekalian makna dari hadis yang ke-7 bahwa agama ini adalah nasihat. Bisa dipahami ya ibu-ibu sekalian ya? Ya baik, saya cukupkan. Nanti kalau ada sesi dialog ya silahkan. Agar kalau saya panjang-panjang nanti sesi dialognya tidak ada karena kesiangan. Baik Bu, sementara sampai di sini saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya pada siang hari ini. Insya Allah ya, bunda-bunda semuanya, monggo silahkan jika ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Monggo. Ada yang ingin bertanya, monggo ibu. Mungkin berkaitan dengan hari kurban besok boleh ditanyakan. Monggo, ada yang bertanya? Nggak ada ini, betul ada? Yakin? Oh ada, nggak kelihatan maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang kita mengiman agama ini, kita harus beriman pada Allah. Nah, ditanya pada anak-anak, Allah itu seperti apa? Terus kenapa Allah bisa melihat semuanya? Nah, untuk menerangkan seperti ini, kita menggambarkan Allah itu seperti apa gitu, agar kita tidak salah untuk menjelaskan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Ada lagi? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dudi. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Izin bertanya ya Ustaz, terkait agama sebagai nasihat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ustaz Dudi, ketika kita berhubungan dengan manusia dan kita tahu misalnya seseorang itu hampir atau sudah terjebak dalam kesalahan atau melakukan maksiat atau dosa, kemudian kita itu kayak pengen menasihati begitu Ustaz, tapi posisinya beliau itu misalnya lebih tinggi atau lebih tua atau
makanya. Nah, bagaimana tipsnya agar ketika kita menyampaikan nasihat kepada beliau-beliau itu tidak menyinggung perasaannya dan justru malah membuat benteng yang tinggi terhadap kita yang memberi nasihat, Ustaz. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, baru kemarin Ustaz, ini sedikit cerita nih. Kami itu ibu-ibu waktu menunggu anak-anak TPA sempat makan bareng gitu ya Ustaz, di sebuah warung seperti itu. Nah, di sana kami menemui ada anak-anak sepasang remaja SMA seperti itu, pelajar SMA. Itu benar-benar di depan mata kami itu gimana ya Ustaz? Ya kayak suami istri gitu loh Ustaz, pacarannya itu nempok-nempok lah, apalah gitu lah. Nah, sebenarnya kami itu gatel pengen menasihati Ustaz. Tapi di situ posisinya di warung dan pasti kan nggak enak ya kalau misalnya menimbulkan keributan di sana. Nah, itu bagaimana ya Ustaz caranya agar si anak-anak ini itu tuh bisa mendapatkan nasihat dari kami, atau mungkin nanti nih ibu-ibu di luar sana juga menemui hal serupa, itu tidak sungkan untuk memberikan nasihat untuk anak-anak seperti ini begitu Ustaz. Karena jujur ya Ustaz, rasanya itu kayak ya Allah, tadi sampai rumah itu kayak kenapa toh tadi nggak tak tegur ya, kayak menyesal gitu loh Ustaz. Karena ya begitulah anak-anak zaman sekarang itu ngeri-ngerinya, bahkan di depan mata kami yang melihat itu nggak malu gitu. Nah begitu Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dari yang kedua biar saya tidak lupa. Bu, kalau menasihati kepada orang yang dianggap oleh ibu dia lebih tinggi pengetahuannya, ya jangan memakai teori, ya langsung menasihati. Sebaiknya ibu datang, Ustazah, kalau ajeng silaturahim, ajengan sukawruh kali panjenengan saged ngeboboten. Kapan bisanya? Nah, setelah itu silaturahim, ngobrol, ngalor ngidul. Nah, kalau ada sesuatu yang antara yang dilakukan dengan yang diucapkannya berbeda, lah barulah masuk singgungannya. Oh, bukannya Rasulullah berkata, saya pernah mendengar Ustazah, kok di tempat lain saya dengar begini. Padahal sesungguhnya nyinggung dia gitu loh. Sesungguhnya nyinggung Ustazah kan gitu loh. Ya, yang dianggap itu pelanggarannya. Oh, saya tuh pernah dengar di tempat lain tuh gini, betul nggak ya Ustazah ya? Nah, kan gitu. Jadi seperti itu. Kayak saya mengambil pelajaran ibu-ibu sekalian. Dulu saya pernah kuliah itu dosen memberikan soal itu urutnya gini, kalau nggak bisa jawab nomor 1 maka nomor 2 juga nggak bisa jawab, terus pokoknya sampai ke bawahnya nggak bisa jawab kalau nomor 1-nya nggak bisa jawab. Ini gimana ya supaya gini? Akhirnya saya kan nilainya C itu, nilainya C. Saya kemudian ingin mengubah menjadi nilai A. Saya silaturahim ke rumah dosen itu. Saya tanya sesuai dengan pertanyaan dia. Tanya, oh dia jawab. Wah, saya catat. Besoknya ngulang nilainya A. Dosen kan senang deh kalau di silaturahmi kemudian kita tanya tentang pengetahuan yang memang dia ajarkan. Nah kebetulan yang saya tanyakan ya soal-soal yang dia buat sebenarnya kan gitu. Ya besoknya saya nilainya A, alhamdulillah. Ternyata resepnya begitu. Nah begitulah kalau kepada orang yang lebih tinggi, ya jangan keminter, ya kita jangan keminter, Bu. Dimanapun kita ini harus merendahkan diri kita. Saya selalu menyampaikan di sini saya ustadz, ya boleh. Tapi kalau di kolam renang kita itu sama orang yang berenang. Makanya kalau sedang berenang jangan manggil ustadz, loh. Belum sama-sama berenang kok ustadz kan itu ya. Saya itu terus terang Bu, misalkan saya kesini, ya saya tidak pakai baju gini tapi pakai kaos terus pakai jaket. Nah, terus nanti mampir misalkan di angkringan ya gitu ya. Ya saya kan pakai kaos, nggak kelihatan pakai baju aja. Tempundi
macam dolan mereka, dolan. Jadi nggak perlu mengisi pengajian saya, nggak perlu lah begitu. Nanti sudah dekat baru saya berhenti pakai baju, nah, kan gitu. Ya walaupun kadang-kadang ada orang yang tahu ini kok saya pernah ke angkringan sengaja pakai kaos. Lah, sedangkan kerjanya apa ya mas? Pengangguran belum itu, nah kan gitu ya, pengangguran. Kok wajahnya kados ustad ya, kados pak ustad ya. Lah sedangkan itu kok nebak pak ustad. Bukan, saya pengangguran, saya itu pengangguran. Gitu. Nganggur saat itu gitu. Jadi nggak usah keminter gitu. Ada pernah satu kali saya ke teman, dulu udah lama minta dicarikan peruqyah. Saya tanya ke teman, ada kenalan peruqyah nggak? Ada. Nah terus janjian dengan saya tuh, ya sudah hari ini ya dijemput. Nah dijemput oleh saya. Nah yang mau meruqyah itu kan nggak kenal dengan saya kan, karena dia temannya teman saya kan gitu. Dijemput oleh saya. Wah di mobil dia banyak bicara, nasihati gitu kan gitu ya. Saya nyupir. Oh gitu. Oh iya. Terima kasih nasihatnya. Sedangkan kok pengetahuannya luas banget lah gitu. Nah terus teman saya nelpon sama dia. Udah berangkat belum? Udah, ini di jalan ini. Siapa sih jemput? Yang sing jemput jenenge Pak Dudi. Wah itu Ustadz Kabir katanya gitu. Itu Ustadz besar. Badannya yang besar maksudnya. Nah, Ustadz besar. Dia jadi malu minta maaf kepada saya. Terus saya bilang, biasa aja, nggak usah minta maaf. Ya, kita ini sama-sama guru ngaji. Yang saya bisa tahu, mungkin Anda tidak tahu. Tapi ada yang tahu, bisa jadi saya tidak tahu. Kita saling mengisi aja gitu. Nah setelah itu ngomongnya agak sopan gitu, nggak gurui. Nah, maksud saya ya tidak harus begitu juga gitu. Ya memang harusnya ketika ngobrol pun tidak harus kita menggurui, biasa saja gitu. Nah begitu ya, datangi silaturahimi kan gitu. Nah kemudian kalau kita mendapati misalkan tadi yang kedua pertanyaannya itu anak-anak yang pacaran, kita tidak seret, ya juga tidak tepat kalau kita menegur, menasehati kan gitu ya. Jangan-jangan kita ini bukan saja berkonflik dengan remaja itu, tapi juga dengan penjualnya gitu. Nanti naik sampean ke mana itu ya orang-orang nggak mau kesini lagi kan gitu ya. Misalkan ibu cari cara bu, tanya kamar mandi di mana, misalkan ini ada warung kamar mandinya enggak? Terus panjenengan itu di sini berapa kali mas kesini, mbak kesini, menu yang biasanya paling di itu kita ngerti, tapi maksudnya mereka jangan demonstratif di hadapan kita, makanya diajak ngomong sama kita gitu loh. Walaupun nanti hatinya ibu ganggu terus loh, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti kalau dia nggak betah karena kita nanya melulu, pindah gon, ya udah nggak masalah kan gitu, dia pindah. Itu urusan dia. Tapi cara kita itu yang harus smooth, begitu caranya smooth, ajak ngobrol. Ya mungkin dimulai kalau kita nggak kenal kan, ya nanya sesuatu yang sepele, tapi maksudnya itu untuk membangun komunikasi. Ya tadi kan nanya kamar mandi, maksudnya ada kamar mandinya, padahal tahu warungnya kayak begini kecil nggak ada kamar mandi gitu kan. Tapi kan nggak salah kalau kita ada kamar mandinya nggak di sini mas ya. Wah, kalau betul ngertos ya. Lah panjenengan pun sering buat mriki kok ngertos buat wonten kan itu ya. Ini jadi kemudian modal komunikasi. Jadi akhirnya nggak betah tuh diajak ngomong terus. Nanti ke itu ngalih kan gitu ya. Begitu ya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang pertama, Bu, memang menerangkan Allah itu tidak mudah karena Allah itu abstrak, tidak kelihatan. Sementara anak itu selalu membutuhkan yang visual, yang bisa dilihat. Maka caranya kalau saya nih Bu ya, mungkin Ibu punya cara yang lain. Caranya saya biasanya nyuruh anak itu gambar. Anak itu menggambar. Anak gambar macam-macam. Ketika gambar macam-macam, terus Ibu tanya, "Nak, kamu digambar ini mana?" "Ya, betul-betul tuh Bu, kan aku sih gambar."
Nah, ini ada gambar orang, ada gambar kerbau, ada gambar gunung, misalkan ada gambar lautan, tapi dirinya tidak ada. Kita tanya, yang gambar mana kamu? Nggak ada. Nah begitu Allah, nah Allah itu menciptakan kita, Allah menciptakan semuanya, tapi Allahnya tidak kelihatan. Oh, nonton tuh, ya udah, anak akan berhenti itu bertanya, nggak akan lihat bentuknya. Nah, nanti kalau tanya lagi lah bentuknya kayak sopo bu, kayak aku apa orang kan gitu ya. Loh nak, kalau nggak ada di gambar itu kan nggak ada yang tahu bagaimana bentuknya lah. Coba nih gambar ini kamu kamu kasihkan kamu tempel di luar, banyak orang yang lihat. Ini kira-kira sing gambar bentuknya kayak apa ya? Kan nggak ngerti, ya kan? Ya begitulah Allah. Begitu ya bu ya. Kalau saya menyampaikan tuh seringkali begitu. Mungkin ibu punya cara yang berbeda, itu bisa saling sharing dengan kita itu ya. Ya kalau di dalam buku kitab Al-Iman misalkan, Syekh Az-Zindan itu menerangkan begini, menerangkan Allah itu lihat itu mobil di kejauhan, mobilnya kelihatan jalan tidak? Jalan. Ada supirnya enggak? Ya pasti ada. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supirnya tidak kelihatan, tapi mobilnya tetap kelihatan jalan. Ya. Siang dan malam itu terus berganti, tapi yang membuat siang dan malamnya tidak kelihatan. Kan begitu. Begitu ya Bu ya. Sudah cukup ya ibu-ibu, Masya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup bunda-bunda? Ya Alhamdulillah, Masya Allah ya. Itu tadi jawabannya mengena ke kita, Insya Allah. Dan itu juga salah satu trik ya bunda-bunda yang punya anak-anak kecil, karena memang susah sekali ya Ustadz memberikan jawaban kepada anak-anak yang merasa ingin tahunya besar, terutama untuk usia dini. Alhamdulillah kita mendapatkan satu tips. Bunda-bunda semuanya, alhamdulillah majelis pada siang hari ini sudah selesai. Terlebih dahulu mari kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. Allah